Kami perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Jihan Maslihatul Mahfiyah, Muhfiki Alfiansah, Istiqomah, dan Muhammad Rizal Al-Hadi akan mempresentasikan materi yang berjudul Lapisan Bumi, Batuan, dan Mineral. Lapisan bumi. Bumi merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang diyakini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya tata surya itu sendiri, yaitu sekitar 5.000 juta tahun lalu. Bumi pada awalnya merupakan planet yang sangat panas. Suhu permukaannya mencapai 4.000 derajat Celcius. Yang berikutnya yaitu struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi paling luar atau permukaan bumi. Lapisan ini besar berupa silikat, aluminium, kalsium, dan natrium. Kerak bumi terdiri dari dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi tebalnya mencapai 70 km dan tersusun atas batuan-batuan basah dan asam. Yang kedua yaitu selimut bumi atau mantle. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Lapisan ini sebagian besar berupa silikat besi dan magnesium. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Yang ketiga yaitu inti bumi atau core. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar atau outer core. Inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Yang berikutnya yaitu inti dalam atau inner core. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Lapisan-lapisan bumi yang disebut fenomena geosfer. Adapun fenomena geosfer meliputi yang pertama atmosfer, yaitu lapisan udara di permukaan bumi sampai batas ketinggian tertentu, meliputi fenomena cuaca dan iklim yang dikaji dalam klimatologi dan meteorologi. Yang kedua yaitu litosfer, yaitu lapisan kulit atau kerak bumi, meliputi batuan-batuan, tanah, tenaga, dan proses pembentukan serta struktur di dalamnya yang dikaji dalam geologi, geomorfologi, petrografi, dan mineralogi. Yang ketiga hidrosfer, yaitu lapisan air di atas permukaan dan di bawah permukaan bumi, meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji dalam hidrologi dan oceanologi. Yang keempat yaitu biosfer, yaitu lapisan kehidupan di muka bumi, meliputi kehidupan flora dan fauna di permukaan bumi, pemanfaatannya serta pelestariannya yang dikaji dalam biogeografi, zoogeografi, dan petrogeografi. Yang kelima yaitu antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia yang merupakan tema sentral di antara lapisan-lapisan lainnya, meliputi segala aspek kehidupannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, unsur pembentuk bumi itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu unsur pembentuk bumi yang ada di kerak bumi, kemudian unsur pembentuk bumi yang ada di selubung bumi, dan juga unsur pembentuk bumi yang ada di inti bumi. Nah, unsur pembentuk bumi yang ada di kerak bumi ini ada beberapa, yaitu diantaranya oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium, di mana berarti unsur-unsur yang disebutkan lebih awal memiliki presentasi yang lebih banyak daripada unsur yang disebutkan lebih akhir. Kemudian
Yang kedua, di selubung bumi itu terdiri dari material yang cair. Nah, selubung bumi ini juga biasa disebut dengan lapisan astenosfer. Kemudian inti bumi. Inti bumi ini merupakan inti bumi yang paling dalam, di mana inti bumi itu komposisinya logam besi dan nikel sebanyak sekitar 7% sampai 8%. Sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Kemudian selanjutnya ada proses pembentukan bumi. Nah, proses pembentukan bumi ini yang pertama, teori pembentukan bumi. Kita tahu ya teman-teman bahwasannya teori pembentukan bumi erat kaitannya dengan teori pembentukan tata surya, karena bumi merupakan salah satu planet yang ada di tata surya Bima Sakti. Kemudian yang pertama itu teori pasang surut gas. Nah, teori pasang surut gas ini dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Nah, saat bintang tersebut mendekat akan terbentuk gelombang raksasa yang pada tubuh matahari disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijat akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet, dan salah satu planetnya adalah bumi. Kemudian teori ledakan besar atau Big Bang. Nah, ini sudah sering kita dengar ya. Nah, teori ini terjadi di beberapa puluhan miliar tahun yang lalu, dan ini terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan terkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak dan membentuk galaksi dan nebula-nebula. Sehingga dengan adanya tersebut, bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Kemudian teori kabut nebula. Nah, ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 yang disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Nah, teori ini menyebutkan bahwasannya terjadi gaya tarik-menarik antar gas, membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Kemudian yang keempat, teori planetesimal. Nah, planetesimal ini teori yang dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain. Nah, teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar pada satu titik. Bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Nah, planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Kemudian yang kelima adalah teori bintang kembar. Nah, teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littlelon, yang menurutnya galaksi ini merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material terlempar. Nah, yang satu yang kuat itu tadi memiliki gaya gravitasi yang kuat. Selanjutnya dikenal dengan matahari, dan bintang-bintang atau serpihan-serpihan yang terlempar karena meledak itu tadi menjadi planet-planet. Salah satunya adalah bumi. Nah, kemudian proses terbentuknya bumi berawal dari bumi terbentuk, kemudian bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Kemudian tabrakan bumi bulan. Nah, lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain menambah jumlah besar ke planet kita yang sedang tumbuh menurut sebagian besar model proses terbentuknya bumi. Dengan mengukur usia bebatuan di bulan dan meteorit yang ditemukan di bumi, para ilmuwan memperkirakan bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu. Kemudian juga terjadi lautan magma yang ini pastinya sangat panas ya. Kemudian benua pertama
dimiliki oleh bumi, dan juga kemudian terjadi boring billion. Selanjutnya, boring billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Nah, kemudian proses terbentuknya bumi terjadi superkontinen. Kemudian setelah itu mulai mendingin dan muncul kehidupan di bumi. Setelah kedinginan itu, bumi memiliki beberapa tumbuhan dan juga hewan. Kemudian, namun setelah itu terjadi kepunahan massal, di mana ketika kepunahan massal ini dinosaurus yang kita kenal sebagai hewan purba itu juga ikut punah ya teman-teman. Kemudian setelah itu zaman es dan kemudian zaman plastiglomerat. Nah, di zaman plastiglomerat ini terdapat potongan-potongan kecil plastik muncul di mana-mana di bumi, dari es kutub utara hingga lautan menuju pantai Hawaii, dan beberapa di antaranya telah berubah menjadi batu yang disebut plastiglomerat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang batuan. Pengertian batuan. Dalam ilmu geologi, batuan adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang telah mengkristal. Proses siklus batuan. Secara umum, siklus batuan berawal dari magma, yaitu batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses mengkristalisasi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Kemudian, partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Meski sebagian besar endapan itu umumnya bergerak dengan tujuan akhir lautan, ada juga bagian yang mengendap di antara sekitar aliran sungai, cekungan gurun, rawa, bukit pasir, dan lain sebagainya. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan. Proses di atas menunjukkan bahwa siklus batuan digerakkan oleh energi pada bumi pada tahapan awal dan akhir. Adapun dalam tahapan pelapukan yang membentuk batuan sedimen, energi matahari berperan sebagai penggerak. Apabila tidak terpapar ke atas permukaan, batuan beku bisa tetap terkubur di dalam bumi sehingga dapat terkena tekanan dan suhu tinggi dalam proses pembentukan gunung. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis batuan. Berikut jenis-jenis batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf serta contoh-contohnya. Jenis-jenis batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma atau lava yang membeku. Jenis yang pertama yaitu batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk dari magma. Adapun magma yang membeku jauh di dalam bumi hanya terdiri dari kristal saja. Contohnya batuan beku dalam batu granit, batu gabbro, batu diorit, dan batu senit. Yang kedua yaitu batuan beku gang. Batuan beku gang merupakan batuan beku yang terbentuk dari magma gang. Letak pembukaan batuan beku korok ini lebih dekat dengan permukaan bumi dibandingkan batuan beku dalam. Contohnya yaitu batu profil granit, batu profil gabbro, batu profil senit, dan batu granit fosfir. Yang ketiga adalah batuan beku luar. Batuan beku luar berasal dari lava. Di permukaan bumi, proses pendingin lava akan berlangsung sangat cepat, maka kemungkinannya sangat kecil terjadi proses kristalisasi. Contoh,
batu riolit, batu andesit, batu tracit, batu basalt, batu obsidian, dan batu apung. Yang keempat yaitu batuan beku berdasarkan kandungan CO2. Batuan beku ini dibagi menjadi 4, yaitu batuan beku ultra basa memiliki kandungan CO2 kurang dari 45%. Contohnya yaitu batu basalt. Selanjutnya jenis-jenis batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil dari pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Berdasarkan tenaga atau medium pengendapannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama batuan sedimen airis atau aeolis berasal dari pengendapan angin, contohnya tanah los. Yang kedua batuan sedimen glasial berasal dari pengendapan es atau gletser, contohnya moraine. Yang ketiga yaitu batuan sedimen akuatik berasal dari pengendapan air, contohnya breksi atau batu pasir. Yang ketiga yaitu jenis-jenis batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan merupakan batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Yang pertama yaitu batuan metamorf kontak. Proses pembentukan batuan metamorf kontak terjadi secara berurutan yang disebabkan oleh suhu yang tinggi akibat berdasarkan dengan magma sehingga memanas batuan di sekitarnya. Yang kedua, batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terbentuk karena faktor terkena dalam waktu yang lama. Contohnya batuan ini adalah batu sabak. Yang ketiga yaitu batuan metamorf kontak pneumatalitis. Dalam perubahan batuan kontak dan batuan metamorf dinamo, seringkali ada penambahan bahan lain juga. Bahan tersebut dapat berupa gas, cair maupun benda padat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mineral. Pengertian mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun teratur. Dalam ilmu geologi, mineral adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisik tertentu, dan biasanya berbentuk padat. Jadi, walau sifat dan zatnya sama namun dibentuk oleh manusia di laboratorium, maka itu tidak termasuk mineral. Selanjutnya yaitu ada beberapa sifat fisik mineral yang dapat diamati secara mikroskopik, antara lain yaitu warna, kilap, serat, belahan, pecahan, kekerasan fisik, sifat dalam, berat jenis, kemagnetan, kelistrikan. Yang pertama yaitu warna. Warna mineral dapat dilihat mata apabila terkena cahaya. Yang kedua ialah kilap. Kilap mineral adalah sifat atau optik dari mineral yang berhubungan dengan refleksi dan refraksi dan pantulan cahaya di permukaannya. Yang ketiga ialah cerat atau goresan. Adanya cerat dapat digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang warnanya terlihat sama, namun warna ceratnya atau bentuk bubuknya berbeda. Yang keempat ialah belahan. Belahan atau terbelah adalah sifat fisik dari mineral jika mengalami tekanan dari luar atau pemukulan dengan palu. Selanjutnya ialah pecahan. Apabila mineral tidak dapat membelah, maka ia akan pecah
secara tidak teratur. Selanjutnya, kekerasan fisik. Kekerasan menunjukkan tingkat kerasnya suatu mineral. Ini penting sebagai pembanding mineral satu dan mineral lainnya. Selanjutnya ialah sifat dalam atau tenacity. Sifat dalam merupakan sifat mineral yang berhubungan dengan daya tahan mineral apabila patah, hancur, bengkok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah berat jenis atau specific gravity, yaitu berat relatif dari suatu mineral yang diukur terhadap berat dari air. Selanjutnya lagi yaitu kemagnetan. Kemagnetan adalah sifat mineral terhadap gaya tarik magnet. Jika yang mudah sekali ditarik magnet maka dinamakan ferromagnetik. Sebaliknya jika menolak daya tarik magnet dinamakan diamagnetik. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kelistrikan atau electricity. Kelistrikan adalah sifat mineral terhadap arus listrik. Jika mineral dapat mengalirkan listrik disebut konduktor. Sebaliknya, jika tidak dapat mengalirkan listrik disebut non-konduktor. Jika dapat mengalirkan listrik pada batas tertentu disebut semikonduktor. Dan selanjutnya yaitu mineral pembentuk batuan. Yang pertama itu mineral pembentuk batuan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mineral utama, merupakan komponen mineral dari batuan yang diperlukan untuk menggolongkan dan menambahkan batuan, tetapi tidak perlu terdapat dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu mineral sekunder, dibentuk dari mineral primer oleh proses pelapukan, sirkulasi larutan, atau metamorfosis. Contoh, klorid terbentuk dari mineral biotik oleh proses pelapukan. Yang ketiga yaitu mineral aksesoris atau mineral tambahan, terbentuk oleh kristalisasi magma, terdapat dalam jumlah sedikit, umumnya kurang dari 5%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.